Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemandirian di usia remaja. Jadi, masa remaja itu masa di mana peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, masa remaja ini dia dibilang anak-anak, dia sudah bukan anak-anak lagi, dia dibilang dewasa, dia belum dewasa. Kenapa sih remaja itu harus mandiri? Karena di usia remaja itu mayoritas mereka masih labil, mereka masih mencari jati diri mereka, sehingga mereka membutuhkan kemandirian untuk menuju fase dewasa. Oke, apa itu kemandirian? Jadi, kemandirian berasal dari kata independence yang artinya sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak tergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri. Kemandirian atau self-reliance adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri, yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan, dan berpikir secara mandiri, disertai dengan mengambil risiko dan memecahkan masalah. Jadi, kemandirian itu di mana seseorang sudah memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sudah mampu mengelola waktunya sendiri, dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Oke, selanjutnya pengertian lain dari kemandirian. Yang pertama, suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya. Jadi, kemandirian itu di mana seseorang itu berubah untuk bersaing lebih maju demi kebaikan dirinya, bukan karena ikut-ikutan teman-temannya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi, orang yang mandiri itu bisa mengambil jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi, orang yang mandiri itu biasanya ketika dia telah melakukan sesuatu, apapun resikonya dari hal yang sudah dia lakukan, dia akan melaksanakan tanggung jawabnya. Selanjutnya, tanda kemandirian. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh orang lain. Kemandirian merupakan sikap otonomi di mana individu kreatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. Dengan kemampuannya, individu diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Hampir sama seperti penjelasan sebelumnya, jadi kemandirian itu ditandai di mana seseorang itu mampu mengatur tingkah lakunya sendiri, mampu menempatkan situasi di mana dirinya berada, mampu bertanggung jawab, mampu menahan diri dari emosi, mampu membuat keputusan, dan mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kemandirian. Jadi, kemandirian itu ada 4 bentuk. Yang pertama, kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantungnya emosi pada emosi orang lain. Jadi, orang yang mandiri itu emosinya nggak ikut-ikutan sama orang lain. Kalau misalnya orang lain marah, dia nggak ikut-ikutan marah. Kemandirian yang kedua yaitu kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Yang ketiga yaitu kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Orang yang mandiri itu, kemandirian secara sosial, apabila temannya tidak suka dengan si A, dia tidak ikut-ikutan untuk tidak suka. Dia memiliki aksi sendiri di dalam dirinya. Kalau dia suka, ya dia suka. Kalau dia nggak suka, ya dia menampilkan kalau dia tidak suka. Jadi orang yang mandiri secara sosial itu dia tidak ikut-ikutan temannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kemandirian. Yang pertama, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Yang kedua, kemampuan menjalankan peran baru. Yang ketiga, kemampuan memikul tanggung jawab.
Yang keempat, memiliki rasa percaya diri pada diri sendiri. Yang kelima, memiliki kejelasan pribadi. Selanjutnya yaitu permasalahan kemandirian. Yang pertama, ketergantungan disiplin bukan karena diri sendiri. Nah, permasalahan kemandirian ini biasanya bisa tergantung bukan karena diri sendiri. Jadi gini, misalnya dari sekolah guru menyuruh kalian untuk mandiri. Jadi kalian berusaha untuk disiplin bukan karena diri sendiri, tapi karena disuruh atau ikut-ikutan temennya. Terus permasalahan yang kedua yaitu sikap tidak peduli pada lingkungan hidup. Nah, walaupun kalian mandiri, kalian itu merupakan makhluk sosial juga. Jadi walaupun kalian mandiri, kalian harus tetap memperhatikan lingkungan kalian. Jadi bukan karena kalian orang yang mandiri, kalian hidup sendiri, kalian tidak bergantung kepada orang lain. Itu salah. Selanjutnya yaitu sikap hidup konformitas. Jadi konformitas itu merupakan mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, misalnya kalian harus mengantri di ATM ketika mengambil uang. Nah, pada saat itu aja kalian bisa ngantri, itu salah, itu nggak boleh. Itu tidak baik untuk dilakukan, dan itu merupakan permasalahan dari kemandirian. Itu bukan merupakan orang yang mandiri. Jadi orang yang mandiri, kalau misalnya dia disiplin, ya dia dalam keadaan apapun dia disiplin, tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Selanjutnya yaitu akibat kurangnya kemandirian pada pelajar. Yang pertama, perkelahian antar pelajar. Yang kedua, penyalahgunaan obat dan alkohol. Yang ketiga, perilaku agresif. Yang keempat, tindak kriminal. Selanjutnya, fenomena pelajar kurang mandiri. Yang pertama, belajar hanya menjelang ujian. Yang kedua, membolos. Yang ketiga, mencontek. Yang terakhir, mencari bocoran soal ujian. Oke, itu tadi materi tentang kemandirian di usia remaja. Dengan adanya materi ini, Ibu harapkan kalian semua bisa menjadi manusia yang mandiri, yang tidak bergantung kepada orang lain, yang bisa bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan masanya sendiri. Oke, sampai di sini materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.